ngaji mata kuliah apa? Oh, pengantar marketing. Bu Munifa ya? Tes 1 2 3. Oke, saya mulai ya, biar cepat selesai. Karena udah dari tadi pagi ya berarti kalian ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi menjelang siang. Agak susah ya ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu kembali ya pada kesempatan siang ini untuk mata kuliah ekonomi dan bisnis, di mana pada pagi ini kita memasuki di pertemuan yang keempat. Monggo Mas, silakan Mas. Oke, nah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan materi diskusi kita, yaitu kita akan bicara tentang bentuk-bentuk organisasi bisnis. Oke ya, sudah siap ya untuk menyimak materi? Untuk suara bisa didengar ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada dosen pengampu yang ada di masing-masing cabang. Ada Bapak Bambang yang ada di kampus Siliwangi, kemudian juga ada Ibu Siti Holifah yang ada di kampus Majapahit 605, kemudian juga ada Ibu Tatik Sumarlin yang ada di kampus Ungaran, dan juga ada Bapak Jailani yang ada di kampus Kartosuro. Oke, baik. Oke, jadi pada kesempatan pagi ini ya kembali kita akan menyampaikan materi yaitu berkaitan dengan bentuk-bentuk organisasi bisnis. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah berdiskusi bersama tentang konsep ekonomi mikro dan makro, ya. Sekarang kita masuk pada konteks bentuk organisasi bisnis. Oke, baik. Jadi pada awal pertemuan kemarin kita sudah menjelaskan tentang apa itu bisnis, ya, kemudian juga banyak hal tentang konsep-konsep bisnis. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang bentuk-bentuk daripada organisasi bisnis. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas, di sini kita akan menyampaikan terlebih dahulu beberapa tujuan daripada pembelajaran untuk materi di pertemuan yang keempat ini. Yang pertama yaitu dengan mempelajari bentuk-bentuk daripada organisasi bisnis, ini nanti diharapkan mahasiswa itu mampu memahami dan juga menjelaskan bentuk-bentuk daripada organisasi bisnis itu sendiri.
Jadi apa saja sih organisasi-organisasi bisnis, sehingga di sini tentunya nanti diharapkan teman-teman mahasiswa dan mahasiswi ini juga nanti ketika ingin memulai suatu bisnis itu arahnya jelas mau dibawa kemana gitu ya, terkait dengan bentuk daripada bisnis itu sendiri. Kemudian juga nanti memahami dan menjelaskan perbedaan daripada bentuk organisasi daripada bisnis. Jadi masing-masing organisasi bisnis ini memang memiliki spesifikasi, memiliki ciri-ciri ya, sehingga ini yang membedakan antara satu bentuk organisasi bisnis dengan organisasi bisnis yang lainnya. Kemudian yang ketiga, mampu memahami dan menjelaskan kelebihan dan kekurangan daripada masing-masing bentuk dari organisasi bisnis. Jadi masing-masing juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan, sehingga tentunya nanti juga dengan memahami kelebihan dan kekurangan kita akan mampu ya mengetahui bagaimana sih pendekatan-pendekatan yang tentunya nanti bisa kita lakukan untuk memahami daripada organisasi bisnis itu sendiri. Sehingga nanti ketika teman-teman mahasiswa dan mahasiswi menetapkan memulai suatu bisnis, sudah tahu apa menjadi kelebihan dan kekurangan, sehingga hal-hal yang menjadi dampaknya itu nanti bisa diminimalisir ya, dan juga bisa dioptimalkan untuk kelebihan-kelebihan yang ada. Oke, itu merupakan 3 tujuan daripada pembelajaran. Nah, sekarang kita langsung masuk ke konsep daripada bentuk organisasi bisnis. Jadi secara definisi di sini bisa dijelaskan bahwasanya bentuk organisasi bisnis ini merupakan bentuk kegiatan bisnis dilihat dari siapa pemilik atau pendirinya, kemudian sumber modalnya dan apa tujuan pendiriannya. Jadi itu kita bisa menggarisbawahi daripada 3 kata kunci daripada organisasi bisnis itu sendiri. Jadi yang pertama adalah siapa pemiliknya atau pendirinya. Masing-masing organisasi bisnis ini memang ada didirikan ya orang per orang, ada yang didirikan badan hukum ya, dan juga ada yang sifatnya didirikan itu dengan melibatkan beberapa orang. Nah ini, sehingga dengan melihat siapa pendirinya atau siapa pemiliknya, maka kita bisa mengkategorikan atau mengklasifikasikan bentuk daripada bisnis ini masuk dalam jenis apa. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan punya modal ya, kecukupan modal, kemudian teman-teman ingin memulai suatu usaha bisnis, maka tentunya nanti berarti kepemilikan atau pendiri dari usaha bisnis itu sendiri adalah teman-teman sendiri. Nah, nanti masuk kategori apa? Nah, atau mungkin kalau misalkan teman-teman ingin ya merekrut atau ibaratnya joinan dengan teman-teman ya. Misalkan dalam satu kelas ini ada beberapa mahasiswa, kemudian yuk kita saling kerjasama mendirikan suatu bisnis usaha. Nah, ini berarti tentunya kepemilikannya lebih dari 1 orang. Ya, siapa pendirinya tentunya di sini adalah juga lebih dari 1 orang. Kemudian juga sumber modalnya, ini sumber modalnya berasal dari mana? Apakah modal sendiri? Apakah modal ini merupakan modal yang bersumber dari beberapa orang? Atau mungkin modalnya ini didasarkan atas penjualan saham? Nah, ini tentunya juga membedakan antara satu bentuk kegiatan bisnis atau bentuk daripada bisnis organisasi bisnis satu dengan yang lainnya. Kemudian juga tujuannya ini juga. Jadi dari definisi di sini kita bisa melihat bahwasanya bentuk organisasi bisnis itu dilihat dari 3 hal. Siapa pendirinya atau pemiliknya, sumber modalnya, dan tujuan daripada pendiriannya. Nah, dari 3 hal itu maka tentunya nanti bisa dibedakan organisasi ini masuk dalam bentuk bisnis apa. Oke, itu sebagai konsep awal dari bentuk organisasi bisnis secara definisi ya. Nah, ini pertimbangan di dalam membentuk usaha bisnis. Jadi ini beberapa hal yang tentunya harus dipahami ya sebelum teman-teman mahasiswa dan mahasiswi ini membentuk suatu usaha bisnis. Kira-kira apa saja sih yang perlu dipertimbangkan? Nah, pertama adalah kebutuhan modal.
Jadi sudah tidak lagi zamannya ya modal dengkul gitu ya. Kalau modal dengkul itu jualan tengkleng gitu ya. Nah ini, jadi kalau kebutuhan modal ini adalah jumlah dana yang diperlukan untuk melakukan suatu usaha. Sekecil apapun usaha, ini memang kontribusi modal ini diperlukan untuk membangun suatu usaha. Tanpa adanya modal, maka mutlak di sini kegiatan-kegiatan bisnis ini tidak bisa dijalankan. Karena sumber-sumber pembiayaan atas bisnis ini memang berasal dari modal, ya. Nah, modal ini nanti pengalokasiannya ini tentunya juga bisa dialokasikan dalam bisnis itu dalam beberapa bentuk. Ada yang berkaitan dengan pemanfaatan modal untuk investasi, ada pemanfaatan modal untuk kegiatan operasional, dan ada juga kegiatan modal untuk kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya untuk antisipasi. Nah ini, tapi kebutuhan modal ini menjadi sesuatu yang diperlukan dari setiap usaha. Monggo Mas, silakan Mas bergabung Mas. Ini saya agak ngedredeg ini, bangsawan. Bajunya itu bangsawan gitu. Jadi ketika saya ini berjabat tangan ini, saya merasa berhormat ya sama bangsawan. Bercanda Mas ya. Oke. Jadi kebutuhan bisnis ini pertimbangan dalam membentuk usaha bisnis yang pertama adalah kebutuhan modal. Nah, maka tentunya di sini modal ini menjadi sesuatu yang mutlak. Nah, teman-teman bisa memperoleh dari modal itu dari mana? Ya tentunya ya modal sendiri, ini yang pertama. Kalau misalkan teman-teman punya sejumlah uang yang sekiranya mencukupi untuk pembiayaan daripada kegiatan bisnis teman-teman, maka bisa teman-teman memulai suatu usaha. Atau bisa juga melalui pinjaman. Nah ini ya, banyak itu ya kata-kata pinjaman dari Bank BRI itu ya, yang sering nempel di bakter gitu kan ya. Ini kan ada itu ya kata-kata mutiara yang kaitannya sama Bank BRI itu yang menjadi motivasi atau apa gitu ya. Nah oke, itu adalah kebutuhan modal. Kemudian yang kedua adalah risiko usaha. Jadi teman-teman juga harus mempertimbangkan risiko usaha. Tetapi bukan berarti kemudian ketika teman-teman mempertimbangkan risiko usaha, kemudian teman-teman jadi tidak memulai usaha tersebut, itu tidak. Tetapi tujuan daripada teman-teman mengetahui, mempertimbangkan risiko usaha ini dalam rangka apa? Untuk antisipasi, persiapan, dan juga meminimalisir berbagai macam risiko-risiko yang nanti akan muncul. Karena setiap suatu usaha, suatu bisnis itu mutlak tanpa adanya risiko itu tidak, ya. Jadi pertanggungjawaban usaha apabila terjadi kerugian ataupun kebangkrutan ini merupakan risiko yang sangat besar, ya. Sehingga itu harus dipersiapkan. Kalau misalkan ada kerugian, kalau ada kebangkrutan, bagaimana upaya yang kita lakukan? Nah, tentunya untuk meminimalisir atau menghilangkan daripada kerugian dan kebangkrutan, maka suatu usaha ini harus dikelola dengan maksimal, ya, tidak asal-asalan. Ini sehingga risiko tersebut itu bisa dihindarkan. Nah, kemudian juga pengawasan ini menjadi pertimbangan yang lain terkait dengan pembentukan usaha bisnis. Jadi pengawasan ini merupakan kemampuan pemilik usaha dalam melakukan pengawasan usaha. Jadi teman-teman, kalau misalkan saja usaha yang Anda jalankan itu merupakan usaha perseorangan, dalam artian teman-teman punya modal sendiri kemudian menjalankan usaha sendiri, maka tentunya pengawasan ini lebih mudah teman-teman lakukan. Karena segala sesuatu yang melakukan adalah teman-teman, ya, diri Anda sendiri. Sehingga apapun proses, ya, aktivitas yang dilakukan itu ya pertanggungjawaban ada pada diri sendiri. Tetapi beda konteksnya ketika teman-teman itu di dalam memulai usaha kemudian merekrut tenaga kerja, merekrut pegawai, maka di sini juga diperlukan pengawasan kepada pegawai atau karyawan atau tenaga kerja yang direkrut. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan agar supaya mereka itu melakukan segala hal sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan, ya.
bagaimana agar supaya bisnis ini bisa berjalan secara efektif, maka tentunya diperlukan pengawasan. Teman-teman bisa melihat bagaimana sih kerja daripada karyawan di bagian pemasaran. Apakah memang sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan? Pegawai bagian keuangan juga bisa dilakukan pengawasan, dan bagian-bagian yang lain yang menyangkut daripada bisnis. Jadi pengawasan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Tetapi perlu dipahami bahwasanya pengawasan ini bukan dalam kapasitas untuk mencari kesalahan, ya, atau memperketat gitu, tidak. Tetapi dalam rangka apa? Kontrol dan evaluasi. Karena fungsi daripada pengawasan ini pun juga nanti bisa dilakukan evaluasi. Dari hasil pengawasan ada analisa, ada evaluasi. Wah, ini ternyata belum efektif, belum maksimal. Hasil kerjanya bagaimana agar supaya efektif dan efisien. Jadi sangat penting untuk pengawasan. Tetapi tadi kembali, kalau bisnis ini dilakukan secara perseorangan, maka tentunya ini dalam pengawasan lebih mudah dilakukan, gitu ya, dibandingkan dengan proses. Tetapi itu tadi, yang namanya proses bisnis itu kan memang kalau proses awal sering terjadi itu memang dilakukan sendiri, tetapi nanti dalam perkembangannya itu karena seiring berkembangnya suatu bisnis, maka tentunya akan memerlukan ya bantuan para pegawai dan karyawan yang nanti bisa kita rekrut. Oke, kemudian pertimbangan yang berikutnya dalam membentuk usaha bisnis adalah kemampuan manajerial. Ini merupakan bentuk keahlian yang harus dimiliki untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengawasi usaha. Jadi manajerial ini adalah konsep manajemen yang diterapkan di dalam suatu bisnis. Bagaimana manajemen itu mampu ya mengelola daripada suatu bisnis. Jadi fungsi-fungsi manajemen, fungsi-fungsi manajerial itu kita lakukan pada bisnis kita. Nah, fungsi-fungsi manajemen atau manajerial di dalam bisnis itu mencakup apa saja? Pertama adalah perencanaan. Jadi ketika bisnis dilakukan, maka di sini juga kita harus mampu membuat perencanaan. Perencanaan itu kan memperkirakan aktivitas-aktivitas yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, gitu ya. Nah, ini sangat penting sekali. Kita tahu bahwasannya secara hukum sesuatu yang akan datang itu tidak bisa diprediksi, tidak bisa dipastikan. Oh, nanti siang hujan, belum tentu. Oh, nanti siang panas, belum tentu, gitu kan. Nah, pendekatan perencanaan itu kan dalam rangka untuk meminimalisir dampak-dampak ketidakpastian di masa yang akan datang. Karena segala sesuatu di masa yang akan datang itu penuh dengan ketidakpastian, maka diperlukan perencanaan. Sehingga apa? Ketidakpastian ini bisa diminimalisir. Itu ya perencanaan. Nah, itu fungsi daripada manajerial yang pertama. Kemudian di samping fungsi daripada perencanaan ada juga fungsi yang lain ya, yaitu kalau istilahnya disingkat dengan 4 fungsi POAX ya. Jadi planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Jadi planning, perencanaan tadi yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Organizing, organization. Jadi pengorganisasian. Maksudnya pengorganisasian itu dalam bisnis, sumber-sumber daya yang ada di dalam bisnis itu harus kita organisir sehingga segala sesuatunya itu bisa berjalan dengan efektif. Ya, jadi di dalam bisnis itu kan ada banyak sumber daya. Oh, sumber daya pertama sumber daya manusia. Itu perlu kita organisasi. Cara mengorganisasinya bagaimana? Dengan memberikan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian. Oh, bagian pemasaran ada. Fungsi tugas tanggung jawabnya apa? Fungsi keuangan apa? Itu kita berikan tanggung jawab yang berbeda-beda, gitu ya. Kalau kemudian ada juga sumber daya apa? Keuangan, itu pun juga perlu diorganisir. Sehingga apa? Tujuannya nanti agar supaya nanti bisa berjalan secara efektif pemanfaatan keuangan itu. Oke.
Kemudian juga ada actualting, ini adalah tindakan actionnya ya. Jadi tinggal tidak hanya rencana kemudian pengorganisasian, tetapi harus ada eksekusinya ya. Dari perencanaan itu harus dijalankan. Nah kemudian yang terakhir adalah controlling, tadi mengacu pada penjelasan yang atas yaitu pengawasan. Oke. Untuk yang berikutnya adalah kebutuhan waktu. Ini kemampuan untuk menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan usaha dengan baik. Ya, memang kalau ketika kita bicara tentang bisnis kan memang kita harus total ya. Dalam artian kita harus memiliki waktu yang cukup untuk mengelola suatu bisnis. Ada istilah bisnis sampingan gitu ya. Nah, bisnis sampingan ini kan bukan merupakan inti daripada bisnis, tetapi itu merupakan bisnis sampingan yang tentunya hasilnya pun juga tidak optimal. Tetapi dalam perkembangannya kadang teman-teman itu dari bisnis sampingan itu justru nanti kemudian menjadi bisnis utama gitu ya. Banyak yang terjadi, misalkan teman-teman statusnya misalkan sebagai pegawai, kemudian di sela-sela waktu yang teman-teman miliki, teman-teman memulai usaha, misalkan berangkat dari hobi, berangkat dari kesenangan, atau mungkin berangkat dari keahlian yang dimiliki, sifatnya sampingan. Tetapi kemudian dalam perkembangannya ternyata usaha sampingan ini itu memberikan hasil yang luar biasa, prospeknya bagus. Nah, maka kemudian itu pun juga bisa dikelola dengan optimal, yaitu dengan apa? Memaksimalkan waktu yang dicurahkan pada bisnis tersebut, sehingga nanti hasilnya akan lebih optimal. Banyak itu ya. Nah, makanya kadang ada yang mengatakan bekerja sambil punya usaha sampingan gitu, itu yang diharapkan gitu ya. Oke, baik, itu adalah merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam mempertimbangkan usaha bisnis, sehingga ketika teman-teman memutuskan untuk usaha, maka tentunya hal-hal ini perlu diperhatikan, sehingga apa yang menjadi tujuan teman-teman di dalam menjalankan bisnis itu bisa teman-teman wujudkan. Oke, nah sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk usaha bisnis. Apa saja sih bentuk-bentuk daripada organisasi bisnis itu? Nah ini secara garis besar ini saya mengkategorikan aja 5 jenis ya, secara umum dari beberapa referensi. Yang pertama adalah badan usaha perseorangan, kemudian ada juga persekutuan, kemudian juga ada perseroan terbatas, kemudian badan usaha milik pemerintah, dan juga koperasi. Jadi ada 5. Oke, kita mulai dari badan usaha yang pertama, yaitu badan usaha perseorangan. Jadi badan usaha perseorangan ini merupakan suatu usaha yang kepemilikan dan pengelolaannya dilakukan oleh perorangan atau individu. Saya kira ini merupakan suatu usaha yang sangat familiar ya, bisa dengan mudah kita jumpai gitu ya. Jadi yang mendirikan, kepemilikan dan pengelolaannya itu adalah perorangan, individu. Teman-teman punya modal misalkan 100 juta, kemudian dari 100 juta itu teman-teman mulai membangun usaha. Modalnya dari teman-teman, kemudian pengelolaannya itu juga dari Anda teman-teman yang melakukan, maka itu adalah merupakan bentuk usaha perseorangan. Banyak saya kira ya. Nah ini beberapa kelebihan dan kekurangan dari bentuk badan usaha perseorangan. Kelebihannya ini mudah mendirikannya. Yang namanya perseorangan itu kan tidak terikat dengan pihak lain. Kalau Anda ingin mendirikan dengan beberapa pertimbangan tadi, teman-teman bisa mulai usaha. Monggo, silakan bergabung. Oke, jadi itu yang pertama ya, mudah mendirikannya. Kemudian juga keuntungan menjadi milik sendiri. Ya ini karena usahanya itu adalah usaha perseorangan,
Jadi kalau ada keuntungan ya kita tidak perlu membagi keuntungan kepada pihak lain, ya. Kalau status Anda sebagai suami misalkan besok, ya tentunya dibaginya kepada keluarga, kepada istri dan anak, gitu ya. Ini. Tapi kalau sekarang misalkan dibagi kepada pacar, boleh-boleh saja, ya. Jadi ini keuntungan menjadi diri sendiri. Apapun keuntungan itu mau Anda gunakan untuk aktivitas apa, silahkan, itu hak Anda mutlak, gitu ya. Itu kalau usaha perseorangan. Kemudian juga tidak dikenai pajak ganda ini kalau dari sisi kebijakan pemerintah. Monggo silahkan bergabung. Oke, jadi tidak ada dikenai pajak ganda ya. Jadi pajak bisa dikatakan adalah pajak pendapatan gitu ya. Kemudian memiliki kebanggaan atas usaha sendiri. Ya siapa sih kalau yang nggak bangga ya kalau punya usaha sendiri, kemudian usahanya itu tumbuh dan berkembang. Karena dengan Anda punya usaha maju itu kemudian Anda kan statusnya menjadi juragan, bos gitu ya. Nah ini, jadi itu beberapa kelebihan, tetapi juga ada kekurangan. Nah kekurangannya apa? Risiko ditanggung sendiri. Risikonya apa? Tadi kerugian atau mungkin bangkrut ya. Nah ini sepenuhnya itu tanggungan sendiri. Kemudian juga keterbatasan sumber dana. Nah ini. Jadi kecenderungan kalau untuk usaha perseorangan itu memang sumber dana itu memang terbatas karena sumber dana berasal dari individu. Ya paling mengandalkan BRI tadi ya, pinjaman ya. Kalau pinjam ke teman itu kadang susah, gitu ya. Ya, bukan susah minjamnya gitu, susah kembalikannya, gitu ya. Kalau udah terlanjur dipinjami sama teman, itu susah kembalikan. Tapi kalau pinjamnya ke BRI kan jelas, ya. Gitu. Angsurannya berapa, gitu ya. BRI semangatku gitu biasanya seperti itu kan. Kemudian juga kesulitan pengelolaan. Jadi kesulitan pengelolaan karena perusahaan, badan usaha perseorangan itu kan cenderungnya itu kan usaha-usaha mikro kecil ya. Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha itu dikelola sendiri. Sehingga orang yang memiliki bisnis perusahaan perseorangan itu nanti bisa berperan ganda. Jadi di satu sisi dia bisa menjadi seorang manajer pemasaran. Di satu sisi dia juga sebagai manajer keuangan, ya. Jadi di satu sisi bahkan dia menjadi manajer produksi, gitu ya. Ya ambil contoh misalkan orang memulai usaha jualan bakso, bikin bakso sendiri. Nah ini kan berarti dia sebagai tenaga produksi. Menjual sendiri berarti dia sebagai tenaga pemasaran. Mengelola keuangan sendiri berarti dia sebagai tenaga keuangan. Nah, jadi berperan ganda, makanya di sini keterbatasannya adalah kesulitan dalam pengelolaan. Kemudian keuntungan dan pertumbuhan usaha terbatas. Ya ini memang berkorelasi dengan sumber dana yang terbatas. Karena sumber dananya terbatas, maka keuntungan dan pertumbuhan usahanya itu terbatas. Makanya dalam hal ini pemerintah ya memberikan kebijakan ya kredit usaha rakyat misalkan KUR atau mungkin pinjaman-pinjaman yang memang sifatnya lebih lunak untuk pertumbuhan dan perkembangan daripada UMKM atau usaha perseorangan gitu ya. Nah ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan badan usaha perseorangan. Jadi di situ ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Ya silakan teman-teman kalau misalkan ingin memulai suatu usaha dan usaha itu adalah perseorangan, teman-teman bisa melihat, oh ternyata kelebihannya itu, oh ternyata kekurangannya itu. Sehingga apa? Teman-teman mungkin bisa memaksimalkan kelebihan dan juga bisa meminimalisir kekurangannya, gitu ya. Oke, kemudian ada juga persekutuan. Ini untuk bentuk usaha yang kedua. Tadi kan yang pertama badan usaha perseorangan dan yang kedua adalah persekutuan. Jadi kalau untuk persekutuan ini yang menjadi pelopor daripada bisnis ini dilakukan lebih dari 2 orang, ya, 2 orang atau lebih.
Jadi ini tentunya juga merupakan satu alternatif. Kalau misalkan saja teman-teman punya keterbatasan daripada modal kerja, kemudian teman-teman dengan rekan-rekan yang lain sepakat, yuk kita memulai suatu bisnis joinan, istilahnya seperti itu. Modalnya berapa? Yuk urunan modal 2 juta, 2 juta. Ada 5 orang, oh berarti ngumpul 10 juta, gitu kan. Kemudian dimulai untuk menjalankan usaha, misalkan jualan apa dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya masuk dalam kategori perusahaan persekutuan. Jadi karena dikatakan persekutuan, karena pertama sumber modalnya berasal dari lebih dari dua orang dan lebih. Pengelolaannya juga dilakukan secara bersama-sama. Ini lebih mudah dilakukan, ya. Nah, ini ada beberapa keuntungan dan juga ada kekurangannya juga tentunya, ya. Mudah dalam pembentukan. Ini kemudian adanya kolaborasi pengetahuan dan keterampilan dari masing-masing anggota. Jadi misalkan yang satu ahli di bidang pemrograman misalkan, oh yang satu ahli di bidang pemasaran, itu kan bisa, ya, melakukan kolaborasi untuk membuat suatu usaha, sehingga nanti masing-masing itu memiliki peran yang tujuannya untuk memajukan bisnis. Ini sumber daya ini lebih besar karena bersumber dari beberapa orang, belum dikenai pajak ganda. Nah, ini untuk kekurangannya tanggung jawab bersama tidak terbatas. Ini kadang yang menjadi kendala di dalam menjalankan persekutuan, karena masing-masing itu memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Perselisihan antar partner, ya namanya juga usaha bersama, ya. Itu kadang terjadi konflik antar anggota, mungkin karena komunikasi yang tidak baik, atau mungkin karena pembagian hasil yang tidak sebanding, gitu ya, tidak imbang, sehingga menimbulkan perselisihan. Atau apabila terjadi masalah akan kesulitan untuk membubarkan usaha. Tapi biasanya kalau untuk persekutuan, ketika salah satu anggota persekutuan itu menyatakan keluar, maka persekutuan itu sudah otomatis bubar, gitu ya. Nah, maka kadang usianya itu tidak bisa berjalan dalam jangka waktu yang lama, gitu. Oke, itu untuk persekutuan. Nah, ini untuk beberapa jenis persekutuan, ya. Jadi kalau tadi perseorangan karena sifatnya hanya orang atau individu, itu tidak ada jenis-jenisnya. Tetapi kalau persekutuan ini ada beberapa jenis. Ada persekutuan umum, kemudian juga ada persekutuan terbatas. Nah, ini jenis-jenis anggota sekutu. Ada yang sifatnya silent partner. Ini partner yang dikenal umum tetapi tidak terlibat aktif. Jadi dia sifatnya bisa jadi hanya sumber modalnya saja, ya, umur modal. Ini disebut dengan silent partner. Jadi saya cuma modal saja misalkan, tapi dia tidak terlibat di dalam pengelolaan. Ada juga secret partner, terlibat secara nyata dalam pengelolaan usaha tetapi namanya tidak dikenal umum. Ini, ya. Ada nominal partner, meminjamkan nama untuk kepentingan hubungan masyarakat tetapi tidak terlibat secara nyata dalam pengelolaan usaha. Dormant partner, tidak aktif dalam pengelolaan usaha dan namanya tidak dikenal. Senior partner, partner yang memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Junior partner, ini partner yang memiliki tanggung jawab terbatas, biasanya menyelesaikan tugas-tugas yang tidak strategis. Nah, ini jenis-jenis anggota sekutu. Nah, tentunya nanti juga di dalam anggota sekutu ini, karena memang perannya berbeda-beda, maka tentunya nanti biasanya menyangkut tentang pembagian hasil usaha, ya. Ketika ada keuntungan, maka persentase daripada masing-masing anggota partner itu bisa berbeda-beda sesuai dengan peran aktif dari masing-masing partner. Jadi kalau misalkan saja ada silent partner, kemudian di situ ada secret partner, maka tentunya akan beda untuk pembagian hasil keuntungannya. Nah, ini biasanya tentunya akan disepakati di awal sebelum persekutuan ini dibentuk, ya, sehingga tidak ada konflik di kemudian hari
yang merasa satu pihak dirugikan dan merasa satu pihak yang diuntungkan. Kalau pihak diuntungkan biasanya diem saja gitu karena merasa diuntungkan. Tapi kalau yang merasa dirugikan, biasanya yang bersuara, gitu ya. Nah, ini beberapa bentuk persekutuan, ada firma dan ada juga CV atau persekutuan komanditer. Yang cukup populer dan familiar biasanya CV itu ya, yang sering teman-teman jumpai ya, CV berkah abadi dan sebagainya mungkin ya. Nah, ini penjelasan daripada firma itu apa ya. Jadi persekutuan firma itu adalah persekutuan dua orang atau lebih yang membentuk suatu usaha yang menggunakan nama bersama untuk usahanya. Nama bersama untuk usahanya. Jadi misalkan ada dua orang, namanya Adi sama Bobby. Nah, misalkan firma Adi Bobby, misalkan saja seperti itu. Itu berarti kan dalam proses pembentukan nama itu memang nama usahanya itu memang berasal dari mencerminkan dua orang. Nah, ketentuan daripada firma ini adalah setiap anggota berhak menjadi pemimpin. Kemudian anggota tidak boleh memasukkan orang lain tanpa persetujuan anggota lain. Keanggotaan tidak dapat dipindah tangankan dan apabila kekayaan usaha tidak cukup maka kekayaan anggota sebagai jaminannya. Ini yang paling bawah ini ya, resikonya ya, ketidak cukup kemudian kekayaan anggota sebagai jaminan. Nah, oke, itu ciri daripada firma. Nah, ini kelebihan dan kekurangan daripada firma sehingga nanti di sini bisa bisa diulas lagi ya. Kemudian kalau yang CV ini bedanya bersama-sama yang mana anggota memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat keterlibatan anggota tersebut dalam pengelolaan usaha yang dimiliki. Ini juga ada kelebihan dan ada kekurangan. Beda dengan tadi ya, dengan firma ya. Kalau CV ini tanggung jawab masing-masing anggota ini bisa berbeda sesuai dengan peran masing-masing dan juga tentunya kesepakatan. Kemudian untuk yang berikutnya jenis badan usaha untuk organisasi bisnis yang berikutnya yang ketiga adalah perseroan terbatas. Populernya adalah PT. Jadi PT ini adalah organisasi bisnis yang bentuk badan hukum di mana tanggung jawab dan kewajiban usaha terpisah dari pemilik modal. Ini ya, ini hal yang perlu kita garis bawahi. Jadi bentuk badan hukum di mana tanggung jawab dan kewajiban usaha terpisah dari pemilik modal. Banyak sekali ya kecenderungan kalau PT itu adalah usaha atau jenis bisnis yang skalanya besar. PT Astra, PT Indofood, PT KAI, PT Telkom, PT PLN misalkan, PT Bank BRI. Nah, ini adalah bentuk-bentuk daripada PT, perseroan terbatas. Jadi statusnya dia sebagai badan hukum. Nah, kelebihan daripada PT itu apa? Memiliki sumber dana yang lebih besar. Nah, memang di sini bisa dikatakan sumber dana daripada PT itu lebih besar. Karena apa? Karena PT ini kan sumber dananya ini berasal dari anggota atau pemilik-pemilik daripada PT itu sendiri. Jadi contoh misalkan saja PT PLN, dia menjual saham. Nah, dari penjualan saham itu maka kemudian masuk modal kepada perusahaan. PT Indofood modalnya banyak, kenapa? Sumber modalnya dari penjualan saham. Jadi PT memang memiliki sumber dana yang lebih besar karena sumber dana berasal dari pemilik ya, di mana pemiliknya ini ada didasarkan atas kepemilikan saham. Kemudian kewajiban pemilik modal terbatas, jadi dibatasi sesuai dengan persentase kepemilikan saham, gitu ya. Nah, biasanya untuk pemilik saham mayoritas itu merupakan memiliki andil untuk pengelolaan. Contoh misalkan saja beberapa BUMN, itu kan merupakan perusahaan punya pemerintah. Pengelolaan dilakukan oleh pemerintah. Di situ menunjukkan bahwasanya saham mayoritas itu dikuasai oleh pemerintah, gitu. Tapi kalau untuk yang saham minoritas, maka dia tidak memiliki andil di dalam
melakukan pengelolaan gitu. Cuman dia sebagai penyerta modal. Makanya kalau misalkan saja satu contoh, kalau PT Indosat itu kan dulu merupakan perusahaan BUMN punya pemerintah. Kemudian dijual, maksudnya dijual itu kepemilikan saham mayoritas itu dilepas. Ya, saham mayoritas yang tadinya dipegang pemerintah dilepas ke pihak lain, sehingga kepemilikannya menjadi berubah, bukan lagi punya pemerintah. Atau misalkan saja kalau teman-teman sekarang kan menjumpai banyak itu ya, Transmart. Dulunya apa itu Transmart? Carrefour, ya kan? Dulunya Carrefour. Carrefour itu kan supermarket yang memang basisnya di Prancis sana ya, di Paris. Prancis kan. Itu dia berubah menjadi Transmart. Karena apa? Karena saham mayoritas Carrefour yang ada di Indonesia dikuasai oleh Khairil Tanjung, ya, sehingga dia memiliki andil di dalam pengelolaan. Sehingga apa? Kemudian dia mengganti nama dari Carrefour Indonesia menjadi Transmart, gitu ya. Kebetulan di Kendal nggak ada ya, adanya di Semarang ya, nggak apa-apa. Tapi memang kalau beberapa kali saya kadang ke sana itu ternyata cenderung sepi ya. Tapi kayaknya memang hampir sebagian besar sekarang fenomenanya untuk supermarket itu cenderung sepi ya. Ini beda dengan dulu. Kalau dulu trennya kan memang orang cenderung jalan-jalan, salah satu alternatif sebagai tujuan jalan-jalan kan ke plaza supermarket gitu ya, sebagai hiburan. Tapi kalau sekarang kayaknya sudah terjadi pergeseran ya. Orang lebih seneng mager gitu ya di rumah, mau beli apa-apa online saja gitu ya kan. Lebih mudah lagi COD gitu kan. Tidak perlu keluar uang dulu gitu kan. Barang datang dibayar. Tingkat resiko ditipunya juga lebih minim gitu ya. Oke, beberapa kelebihan ini ya. Jadi ukuran usaha lebih besar, manajemen lebih profesional, jangka waktu usaha yang lama. Nah ini, oke, itu adalah PT. Ini kelemahan daripada PT. Kalau tadi kelebihan, ini kelemahan. Biaya pendirian mahal. Makanya di sini beberapa perusahaan itu tidak serta-merta langsung PT gitu, tidak. Tetapi biasanya ada proses. Kayak PT KAI, Kereta Api Indonesia, itu kan dulu bukan PT, tapi perusahaan jawatan. Ada juga perusahaan umum, kemudian nanti jadi PT, gitu ya. Bisa jadi yang tadinya CV berubah jadi PT. Nah, perubahan status itu biasanya bisa dilihat pada beberapa BUMN yang sekarang statusnya menjadi PT. Pegadaian PT ya, PT Pegadaian ya. Nah, kalau dulu perusahaan umum perlu Pegadaian, kemudian dia berubah status menjadi PT. Nah, dari perubahan status PT, maka di situ kemudian untuk mendapatkan modal perlu Pegadaian itu bisa jual saham ya kepada publik, karena dia sifatnya adalah PT yang terbuka gitu ya. Perlu PLN gitu, tadinya perusahaan umum tapi sekarang berubah menjadi PT, perusahaan terbatas, dan masih banyak lagi gitu ya. Cuman kalau BUMN itu ada satu perum yang sampai sekarang belum berubah. Apa kira-kira? Masih perum sampai sekarang. Yang lain sudah berubah. PT Pos Indonesia tadinya kan bukan PT, Perum Pos, PT KAI, PT Telkom, macam-macam. Itu BUMN dan berubah melakukan privatisasi sehingga berubah menjadi PT. Tapi ada BUMN yang belum berubah statusnya, masih perum. Ada yang tahu? Perum Perhutani masih perum ya sampai sekarang ya, belum menjadi PT. PT Perhutani belum ada, masih perum Perhutani ya. Padahal di mana-mana ada lahan ya. Jatinegara kan banget ya. Nggak tahu itu, mungkin ada beberapa persyaratan yang menghambat daripada perubahan status. Nah, oke, itu kelemahannya. Kemudian bentuk-bentuk PT ini juga ada. PT perseorangan, kemudian PT pribadi, ada PT tertutup. Nah,
Ada PT terbuka, ada PT domestik, dan juga PT asing. Nah, ini beberapa bentuk PT. Nah, kemudian ada juga BUMN. Nah, ini yang tadi sudah sempat kita singgung ya. BUMN itu adalah badan usaha milik negara. Termasuk di dalamnya itu ada juga BUMD. Kalau sekarang BUMDes itu ya, badan usaha desa ya. Di tempat kalian ada BUMDesnya? Ada. Bergerak di bidang apa, Mas? Biasanya masing-masing bergerak di bidang tertentu. Kayak di beberapa wilayah di mana itu Klaten itu ya, yang terkenal dengan air itu, wisata airnya apa? Ponggok. Klaten apa Boyolali itu? Ada juga ya, air minum berarti. Jadi macam-macam. Kalau di daerah mana Klaten atau Boyolali itu ya, yang wisata air yang bisa nyelam air itu Ponggok itu ya. Apa namanya, saya kok nggak begitu sempat viral itu sih. Itu kan omsetnya miliaran itu ya, itu BUMDes itu. Nah, jadi BUMDes kalau dikelola dengan baik, kayak misalkan ada BUMDes yang ada di Kecamatan Gringsing sini itu bergerak di bidang ini, bisnis usaha es kristal, gitu ya. Ini jualan es, jadi punya usaha, dan itu tentunya nanti menjadi pendapatan asli, gitu ya. Jadi kalau BUMN juga ini merupakan badan yang didirikan oleh negara. Ya, kalau kita melihat ada begitu banyak ya daftar BUMN yang sekarang sudah statusnya menjadi PT itu, ya. Ini biasanya disebut dengan perusahaan plat merah, gitu ya. Contohnya apa? PT Pertamina, nah itu plat merah. Biasanya sahamnya itu saham-saham blue chip, saham-saham yang diidolakan. Ini. Karena apa? Kecenderungan itu kalau BUMN itu kan untung gitu ya. Kayak PLN, wah ini kan perusahaan listrik negara, gitu kan, dia mensuplai kebutuhan listrik seluruh Indonesia, gitu kan. Nah, pendapatannya ya tentunya luar biasa, gitu kan. Tapi nggak tahu apakah untung atau rugi, gitu ya. Tapi ya itu kan fenomena-fenomena yang ada di balik BUMN, gitu ya. Ada banyak sekali pro kontranya, gitu ya. Kalau misalkan jadi tim sukses, kemudian nanti bisa menduduki komisaris, ya kan, di BUMN, itu kan hal yang sering kita dengar, ya. Apakah dia punya kapasitas atau tidak, asalkan tim sukses, wah ini bisa menjabat sebagai komisaris BUMN, gitu kan. Oke, contoh itu ya, perhutani BUMN masih, misalkan PT Telkom. Ya ini contoh. Kemudian ada juga koperasi. Kalau koperasi ini merupakan suatu usaha bisnis yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan gotong royong dengan tujuan untuk kesejahteraan anggota koperasi. Dalam koperasi, anggota diwajibkan membayar iuran wajib dan iuran pokok yang telah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Ini beberapa prinsip koperasi. Ada yang menjadi anggota koperasi? Yang Anda kenal koperasi di Indonesia atau mungkin di lingkungan sekitar Anda, koperasi apa? Sekartama. Oke. Bergerak di bidang apa? Simpan pinjam ya. Kalau kita familiar itu koperasi sebetulnya kan ada banyak jenis usahanya ya. Ada yang bergerak di bidang jasa, ada yang bergerak di bidang perdagangan, ada yang bergerak di bidang manufaktur. Tapi populer kalau kita melihat untuk koperasi yang ada di lingkungan kita itu kebanyakan KSP itu ya, koperasi simpan pinjam. Mungkin di beberapa level wilayah kecamatan saja kita bisa dengan mudah menjumpai koperasi tersebut ya. Kehadirannya itu begitu dekat dengan masyarakat, sehingga mereka itu menjadi solusi ya bagi sebagian orang ya
memiliki keterbatasan modal kerja tadi. Nah, ini pedagang-pedagang, wah ini butuh modal untuk nambah dagangan, akhirnya lari ke koperasi untuk melakukan pinjaman. Secara otomatis kalau ada pinjaman, statusnya menjadi anggota koperasi, gitu ya. Atau mungkin koperasi-koperasi yang ada di instansi, tiap-tiap instansi. Ya, pemerintah misalkan di dinas pendidikan ada koperasi dinas pendidikan, di dinas kesehatan ada koperasi di dinas kesehatan, di Kodim ada koperasi yang ada di Kodim, di Polres ada koperasi yang ada di Polres. Kalau koperasi-koperasi yang ada di instansi-instansi itu biasanya mereka memiliki banyak sekali kegiatan atau jenis usahanya. Ada yang sifatnya simpan pinjam, ada yang sifatnya koperasi konsumsi. Jadi dia menjual barang-barang yang dikonsumsi oleh anggotanya, gitu ya. Ini prinsip-prinsipnya. Keanggotaan bersifat sukarela. Walaupun sifatnya sukarela, tetapi kadang auto ya. Auto itu dalam artian gini. Ketika teman-teman, suatu ketika nanti ya, misalkan teman-teman bekerja di salah satu instansi, katakanlah teman-teman masuk di dinas pendidikan misalkan, karena teman-teman sebagai anggota atau status Anda sebagai pegawai di dinas pendidikan, maka secara otomatis teman-teman itu akan tercatat sebagai anggota koperasi di dinas pendidikan, gitu ya. Itu kan bukan sukarela ya, karena apa? Karena itu sudah otomatis. Kalau masuk ke instansi, maka statusnya akan menjadi anggota. Nah, itu ada gambarannya. Tetapi secara umum memang bersifat sukarela. Kemudian pengelolaan dilakukan secara demokratis. Ya, demokratis maksudnya apa? Di situ ada rapat umum tahunan (RAT) ya, rapat anggota itu ya, RAT. Kemudian juga pembagian sisa hasil usaha dilakukan berdasarkan jasa masing-masing. Nah, ini makanya kalau teman-teman menjadi anggota koperasi di instansi yang tadi saya contohkan, kalau teman-teman rajin belanja di koperasi, teman-teman rajin mengajukan pinjaman di koperasi, maka teman-teman itu akan mendapatkan SHU lebih besar dibandingkan teman-teman hanya sebagai anggota pasif. Maksudnya pasif itu teman-teman hanya store iuran gitu ya, tapi tidak memanfaatkan produk yang disediakan koperasi atau mungkin melakukan pinjaman di koperasi. Itu SHU-nya malah kecil. Tapi kalau teman-teman punya pinjaman, malah SHU-nya besar, gitu ya. Kemudian kemandirian. Ini beberapa ciri ya dibandingkan dengan usaha yang lain. Makanya koperasi ini pengelompokan koperasi ada 4: produksi, konsumsi, simpan, pinjam, dan serta usaha. Yang cukup populer adalah koperasi simpan pinjam. Oke, baik. Ini ada ekspansi itu, tapi kita lanjutkan di lain pertemuan. Oke, baik. Sementara itu ya untuk materi kita yang berkaitan dengan bentuk-bentuk daripada organisasi bisnis. Oke, saya akhiri untuk perkuliahan kita pada kesempatan siang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.